Ada kisah anekdot lagi ini lucu ya. Ya, saya dapat banyak cerita-cerita anekdot ini ya, sehingga rasanya ingin membagikan kelucuan ini supaya yang dengar itu bisa ya terhibur lah, jangan terlalu stres mikirin hidup. Jadi ada anekdot seperti ini ya. Ada seorang ustadz di suatu kampung, tidak sengaja, judulnya mau tidak sengaja, eh, entah gimana ceritanya, pokoknya tidak sengaja lihat orang pemuda itu. Aduh, ini agak sedikit jorok tapi ya sudahlah ya, untuk jadi bahan pelajaran aja anekdot ini karena cukup lucu ya. Sangat lucu lah. Nah, si ustadz ini nggak sengaja lihat pemuda itu lagi main janda. Lagi kepincut janda lah, janda janda herang, jahe, janda herang. Ya, jadi lagi, ya, dalam bahasa joroknya itu lagi bermain atau bermalam di pegunungan lah. Nggak usah diterjemahin ya, semuanya paham mungkin lah. Lagi bermain pegunungan, lagi bermain itulah pokoknya gunung kembar gitu, lagi bermain itu, lagi bermain gunung kembar, lagi bermalam di gunung kembar mungkin ya. Lagi ya menikmati gunung kembar lah intinya, bermalam di gunung kembar gitu. Nah, si ustadz ini bilang lah, seketika gitu, karena apa ya bahasanya ya, mungkin spontan ya. Ustadz ini juga nggak bisa disalahkan ya, spontan bilang kampret. Kampret, kampret katanya. Jadi karena dia itu seorang ustadz, melihat kemungkaran di depan mata, spontan gitu, nggak karena menghina, nggak karena apa ya, nggak karena benci, langsung ngomong kampret, kampret. Oh, rame itu. Si yang pemuda ini nggak terima dan sebar-sebarin, ini ustadz penghinaan, ini ustadz bikin malu segala macem. Nah, dikisahkan itu katanya tetangga-tetangganya denger gitu, tetangga-tetangga sekitar, orang-orang sekitar gitu denger katanya gitu ya. Jadi nggak terima, wah ini penghinaan, ini pencemaran nama baik katanya. Kok ustadz menghina, kampret kampret katanya. Nah, si ustadz ini kan karena yang namanya ustadz ya, mungkin ada ustadz itu kan sedikit menuju ke ulama. Nah, ulama itu kan pewaris nabi, jadi otaknya ya bukan sembarangan otak gitu. Santai aja di sidang di desa disidang oleh aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama disidang tuh si ustadz ini. Ustadz, apakah benar anda menghina dia? Ah, enggak. Kata ustadz ini dengan santai, enggak, saya enggak menghina, saya benar kok. Loh, kok katanya anda ngomong kasar katanya. Kok katanya anda menghina pemuda ini dengan ngomong kasar, berlebihan katanya. Enggak, saya bener kok ngomong apa adanya. Emang Ustadz ngomong apa? Saya ngomong kampret. Lah itu kan menghina, itu kan kasar, bahasa keras, kata kata masyarakat udah didesak itu. Lah enggak lah, yang saya saksikan itu dia sedang kampret katanya. Emang apa kampret itu? Kem paham ya, kem itu kan bermalam, fruit itu kan tahu ya, buah. Jadi memang si pemuda ini waktu itu saya lihat dia lagi kampret, lagi bermalam, lagi camping di sebuah buah gitu. Ya buahnya buah apa ya, tahu semua lah buah apa gitulah. Saya nggak enak untuk menyebutkannya itu. Jadi ustadz ini bisa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan disidang oleh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa, dengan tenang menjawab bahwa kampret itu yang saya maksud itu ya bermalam di fruit. Bermalam di buah apa ya, buah itu. Nah, jadi akhirnya semua tertawa. Yang tadinya serius semua tertawa, dan si pemuda yang dihinakan Fred itu jadi tertawa. Jadilah semuanya lunak, mencair, semuanya makan bersama. Udah, acaranya dilanjutkan dengan makan bersama, saling maaf memaafkan. Jadi kampret itu bermalam di buah. Jadi jangan dipakai untuk bahasa gaul ini ya. Nanti dipakai untuk bahasa gaul nih. Mau kemana? Mau kampret. Ya, semoga ada hikmah-hikmahnya lah, ada pelajaran-pelajaran dan hiburan buat kita semua. Bahagia selalu, bersyukur.